Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang dinamika, di mana Senin yang lalu kita sudah belajar tentang prinsip dari inersia, ya. Kemudian deskripsi tentang hukum 1, 2, dan 3 gerak Newton. Kemudian mereview kembali tentang diagram gaya, ya. Dan kita hari ini akan lanjutkan ke aplikasi hukum Newton pada benda dalam keadaan setimbang dan akan bergerak atau dalam bergerak, gitu ya. Jadi di pekan depan nanti kita akan masukkan atau kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari dulu di SMA, ya. Bagaimana gaya yang biasanya kita temui dalam persoalan dinamika itu nanti diterapkan di ininya tuh gimana. Tapi kalau yang sekarang mungkin belum terlalu spesifik, jadi kita nanti akan lihat bagaimana pengaruh gaya luar umumnya, gitu ya, pengaruh gaya luar terhadap kesetimbangan atau gaya yang dialami oleh sebuah objek, gitu ya. Dan objeknya ini mungkin dirasa sederhana, gitu ya, tapi itulah yang contoh yang kita bisa gunakan untuk saat ini. Jadi belum sampai ke persoalan yang mirip-mirip dengan ya seperti modul tutorial, jadi banyak yang berkaitan dengan aplikasi dan lain sebagainya, walaupun judulnya aplikasi, gitu ya, tapi di sini kita lebih menerapkan bagaimana prinsip hukum 1, 2, dan 3 diterapkan dalam kasus yang sederhana. Oke, saya akan masuk ke ininya, ya, ke PowerPoint-nya sebentar. Saya screen sharing aja supaya saya juga bisa menunjukkan ke rekan-rekan semua di sini terkait dengan MS Teams dulu kali ya. Oh ya, MS Teams ini sudah saya set tugas modul tutorial 1 yang nanti dikumpulkan hari Senin, gitu ya, dikumpulkan hari Senin. Nanti deskripsinya di sini bisa bisa rekan-rekan baca di situ bahwa tugasnya ini adalah dikerjakan secara berkelompok, tapi pengerja. Jadi gini, laporannya individu, mengerjakan secara berkelompok. Jadi kalian itu diskusi, gitu ya, bekerja sama untuk menyelesaikan bagian B saja. Bagian B-nya saja yang 10 soal itu. Kemudian nanti pelaporannya itu semua hasil pekerjaan itu harus ada, gitu. Jadi nanti ketika Kak Dharma nanti mengambil satu sampel, ya, dari setiap kelompok, maka itu udah hasil kesepakatan bersama, gitu ya. Jadi untuk meminimalisasi pengerjaan secara serampangan ataupun nyonteknya tidak berilmu, gitu ya. Jadinya kalau misalnya ada satu sampel dari kelompok itu ternyata telat mengerjakannya, gitu ya, sehingga dia hanya mengerjakan 4 soal dari 10 soal, padahal teman-teman yang lain sudah 10 soal, ya maka nilai yang dipakai itu adalah yang diambil itu, yang cuma ngerjain 4 itu. Nah, makanya sebelum menyerahkan tugas tersebut, maka harus disepakati dulu bahwa isinya itu sudah sama semua, gitu ya. Jadi semua mengerjakan, semua melaporkan, tapi pelaporannya nanti
Jadi semuanya dikerjakan secara berkelompok. Jadi pengerjaannya secara berkelompok, tapi pelaporannya secara individu berdasarkan hasil kesepakatan atau hasil diskusi dari kelompok tersebut. Ya, saya kira guidance-nya di sini, ya, ini agak susah ini. Ini dia. Ya, jadi mahasiswa mengerjakan dan melaporkan hasil pekerjaan bagian B saja secara berkelompok. Kemudian bagian A tidak perlu dilaporkan, namun tetap dikerjakan sebagai latihan pemahaman tiap pekan dan persiapan ujian. Jadi yang bagian A tetap harus dipelajari, tetap harus kalau mau dikerjakan silakan, tapi nggak perlu dilaporkan. Kemudian tiap anggota kelompok mengirimkan hasil pekerjaan yang telah direkap dalam satu dokumen, ya. Dalam satu buah dokumen boleh diketik atau tulis tangan berformat PDF. Diberi nama PR1 grup berapa? Grup 1, grup 2, grup 3, grup 8 gitu ya. Kelasnya K26, kemudian NIM. Jadi laporannya itu nanti individu, ya. Laporannya individu tapi hasil pekerjaan kelompok seperti itu, ya. Dan juga nanti penilaiannya juga dilihat dari satu sampel tiap kelompok gitu ya. Jadi sedapat mungkin semua anggota kelompok harus punya pekerjaan yang sama, ya, punya hasil pekerjaan yang sama dan hasil kesepakatan. Jadi bukan jadi jangan sampai ada dua versi lah gitu. Jangan sampai ada dua versi dua versi jawaban dalam satu kelompok, ya. Karena kalau gitu kan nanti nilainya nanti tidak memuaskan gitu ya. Jadi kalau sebelum melaporkan atau sebelum mengirimkan jawaban nanti di hari Senin, itu udah harus hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok. Nah, kelompoknya itu sendiri sudah saya bagi sebetulnya, cuman belum saya rapikan saja. Ini dari sini, ya, dari DPK kita, daftar peserta kelas, ya. Jadi ini saya baginya jadi 8 kelompok. Satu kelompok itu ada 8 sampai 9 orang. Jadi pembagiannya seperti berikut, ya. Yang nomor urut 1 itu kelompok 1, kelompok 2 sampai ke 8, kemudian nomor urut 9 itu 1, 10, nomor urut 10 itu kelompok 2, nomor urut 11 itu kelompok 3 dan seterusnya. Sehingga yang akhir itu, ya, nomor urut 66 dan nomor urut 67 itu nanti akan masuk ke kelompok 1 dan kelompok 1 dan kelompok 5, ya. Kelompok 1 dan kelompok 5. Jadi nanti kelompok 1 dan kelompok 5 itu nanti pesertanya atau anggotanya ada 9 mahasiswa, sedangkan kalau kelompok 2, 3, 4, 6, 7, 8 itu nanti akan berjumlah 8 mahasiswa, ya. Maaf, izin interupsi. Ya, silakan. Kelas kami hanya 66 mahasiswa, Pak. Ya, 66 betul. Di itunya 67, Pak. Di daftar Bapak. Nah, ini makanya ya, 67 ya. Nanti dilaporkan aja kalau ada yang hilang atau perlu di absen. Sekalian isi daftar hadir. Coba perlu di absen nggak ya? Tapi kalian udah ngisi belum? Nah, isi daftar hadir. Oke, Haryo ada? Coba di sini berapa? 67 ada. Ada ya. Margareta Vidya Riswati ada? Hadir, Pak. Syarifah Khairunisa ada? Hadir, Pak. Hadir. Rahma Adianafa Maulia? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Falisha Rifina ada? Hadir, Pak. Raisa Rafa? Hadir, Pak.
Yoshandi Fieri, Hadir, Pak. Aurel Viola ada? Hadir, Pak. Mohon maaf, Fathia, Pak, ya? interupsi. Ya Itu silakan. tadi di pembagian kelompoknya Adelia Hmm. Savitri sama Bapak sudah dikosongi. Sudah dikosongkan, ya betul. Ya, sudah. Jadi 66. Iya. Jadi 66. Oke. Jadinya betul nanti. Oh ya betul, berarti kalau gitu ya udah, kalau gitu ini saya simpen aja untuk simplisitas ya. Kalian nanti yang belum dipanggil silahkan mengisi daftar hadirnya. Jadi betul tadi 66 ya. Tapi memang di SIX itu DPK-nya masih 67 karena rekan Adelia ini kan walaupun sudah keluar tapi masih tercatat. Jadi sebetulnya kita ada 66. Betul kok. Jadi nanti akan ada 8 kelompok di mana ada yang 8, ada yang 9. Ya, jadi ini udah betul. Ya, terima kasih sudah diingatkan tadi. Oke, ini untuk kelompoknya ya, untuk kelompoknya nanti ini saya upload saja nanti di ini ya, di EduNext kelas kita, atau nanti di MS Teams juga bisa kalau misalnya diperlukan. Tapi ini saya tadinya mau upload ini di EduNext saja. Oke ya, ini untuk kelompoknya. Untuk kehadiran silakan nanti diisi secara mandiri bagi tadi yang belum sempat dipanggil. Kemudian ini nanti saya taruh di sini di EduNext di sini di pekan ketiga ini. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, ini kalau dari SAP tadi saya lihat, ya kita tinggal di aplikasi Hukum.Newton, kemudian modul tutorial nanti akan dikerjakan adalah yang ini. Jadi bagian B-nya saja ya. Bagian B-nya saja yang nanti dilaporkan, tapi yang bagian A-nya ini juga dipelajari, karena siapa tahu saya kehabisan ide gitu ya, jadinya nanti soal kuis pekanan hari Jumat nanti bisa aja dari sini gitu ya. Atau kalau misalnya ada pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan bagian A juga boleh nanti ditanyakan dan lain sebagainya. Tapi bukan maksudnya karena yang dilaporkan hanya bagian yang B, yang bagian A dilupakan gitu. Karena nanti mungkin malah yang jadi mirip-mirip soal ujian malah datangnya yang dari A gitu. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau yang di sini yang nanti akan dilaporkan itu yang B saja ya, dikerjakan per kelompok, tapi pelaporannya adalah secara individu. Nanti dikumpulkan pada hari Senin ya, sebelum pukul 9. Oke, ada pertanyaan dulu sampai poin ini? Coba saya lihat kalau di textbook. Di textbook ini masih kita harusnya sudah sampai ke force and motion 1. Oh ya, apakah ada yang belum mendapatkan atau belum punya akses ke buku teks? Entah itu bahasa Indonesia, maupun bahasa Inggris? Atau semuanya sudah? Karena kalau belum, di EduNext kelas paralel itu sudah saya cantumkan ya. Di EduNext kelas paralel yang di sini. Ya, mudah-mudahan tidak hilang. Ya, di intronya, di introduction-nya itu di bagian bawah pustaka ya. Ini ada petunjuk akses online buku referensi fisika dasar, didapatkan melalui tautan berikut. Ini disediakan oleh Perpustakaan Pusat ITB ya. Jadi nanti ya untuk mengakses Fundamental of Physics ya, buku acuan kita, sedangkan yang ini Intro to Physics ini yang 2B ya, yang 2B. Untuk yang 1B, sedangkan untuk yang 1A ini masuknya ke Fundamental of Physics.
Nah, ini untuk mengakses buku ini Anda harus masuk ke ini lib.itb.ac.id. Ini adalah websitenya UPT Perpustakaan, ya, Perpustakaan Pusat. Nah, di sini nanti ada petunjuknya bagaimana untuk mengakses buku Fisika Dasar 1 maupun yang kimianya, ya, yang kimianya. Nah, kemudian untuk mengaksesnya Anda harus punya ini apa namanya OpenVPN, ya, harus melakukan ini OpenVPN seperti petunjuk yang ada di sini, ya, seperti petunjuk yang ada di sini. Jadi sedapat mungkin Anda punya ini, ya, punya akses ke buku ini, ya, ke buku teks ini, supaya nanti kalau misalnya ada confusion atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dan lain sebagainya sebelum ditanyakan di kelas, mungkin Anda bisa langsung baca bukunya gitu. Jadi jangan, buku itu sebagai sumber referensi, ya, sebagai buku referensi, dan harus dibiasakan sebagai sumber rujukan gitu, ya. Kalau misalnya Anda punya satu apa namanya hal yang ingin diklarifikasi sebelum nanti ditanyakan ke dosennya gitu. Sehingga karena di situ sebetulnya udah ini semua sih, sebetulnya udah komplit semua, dan kita juga memang sengaja mengambil rujukan dari buku Halida Resnik, ya, apa namanya, karena dari tahun 80-an atau 70-an itu memang dia lebih baik dibandingkan dengan yang dari sisi ininya, ya, dari sisi ketercakupan materinya itu apa namanya penjelasannya dan lain sebagainya itu lebih lengkap gitu. Walaupun misalnya di buku yang lain kualitas soal dan juga apa ya, biasanya kalau di buku lain itu kualitas soal dan juga pembahasannya secara matematis mungkin lebih baik gitu, ya, karena apa namanya melibatkan penghitungan matematika yang lebih komplit, atau soalnya itu tingkat kesulitannya lebih sulit dan lain sebagainya, dan atau persoalannya jauh lebih fisis, ya, daripada problem-problem yang ada di Halida Resnik yang kebanyakan memang generik gitu, ya. Kita juga udah pernah temui hal-hal yang serupa itu di SMA, tapi setidaknya dari ketercakupan itu dia lebih general gitu loh, lebih makanya dia dipakai untuk pengajaran fisika dasar itu dari tahun 70-an itu sudah menggunakan ini, walaupun dulu juga pernah digunakan buku yang lain, misalnya Szymanski-Yang dan lain sebagainya, yang sekarang berganti ini, yang sekarang diturunkan ke pengarang yang sekarang. Sedangkan kalau yang Halida Resnik juga apa namanya itu, Halida Resniknya sendiri sih udah nggak bikin buku, ya, karena mungkin udah emeritus gitu, ya, udah pensiun, makanya dilanjutkan sama Ger Walker-nya, ya, dilanjutkan oleh Ger Walker karena Halida Resnik, karena salah satu pengarangnya itu saya lupa, yang Halida atau Resnik itu sebetulnya juga udah meninggal gitu. Jadinya mereka sebetulnya tidak membuat buku lagi sejak tahun 90-an, ya, karena versi yang mereka karang sendiri, apa yang mereka buat sendiri itu terakhir tahun 94, edisi keempatnya gitu. Jadi yang sekarang kan edisi 11 ini udah dilanjutkan sama Ger Walker. Begitu pula dengan buku-buku fisika dasar yang lain, itu banyak juga seperti Giancoli dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah turunan. Jadi bukan lagi ditulis sama pengarang yang aslinya. Namun kalau misalnya yang lain, ada lagi buku yang sering juga dipakai di tingkat TPB atau di tingkat tahun pertama, tapi bukan di Indonesia tapi di Amerika gitu, ya, itu juga ada yang namanya Feynman Notes on Physics. Kalau pernah dengarnya, itu dikarang sama Richard P. Feynman, Nobel laureate fisika, yang cara dia menjelaskannya itu lebih sistematis, ya, lebih sistematis dan tidak matematis. Jadi benar-benar memperjelas dari aspek fisikanya gitu, dari aspek bagaimana prosesnya itu terjadi, sehingga dia menggunakan logika yang apa namanya dan juga common sense yang sering digunakan oleh masyarakat, sehingga bukunya itu justru
nggak ada hampir tidak ada matematikanya, jadi penjelasan semua menggunakan bahasa gitu. Nah itu juga kalau mau misalnya dirujuk, sayangnya tidak ada bahasa Indonesianya. Kalau mau merujuk ke situ juga sebagai bahan belajar juga boleh. Ya, kalau misalnya Anda ingin tahu pembelajaran tentang fisika dasar dari aspek fisiknya sendiri, ya, bukan dari pembahasan soal dan lain sebagainya. Oke, jadi di aplikasi hukum Newton di sini seperti yang tadi saya sampaikan, contoh-contohnya lebih banyak terkait dengan gaya yang diberikan dari luar. Jadi dorongan dan tarikan yang dialami oleh objek ini kebanyakan ini contohnya dari luar semua, entah itu dan kita belum menspesifikkan F-nya ini berasal dari mana. Yang penting terjadi tarikan atau dorongan yang dialami oleh sebuah objek. Nah, misalnya seperti ini, seorang skater mendorong box berat. Ini box beratnya. Box beratnya yang warna merah ini masanya 100 kg melewati suatu hamparan es horizontal dan tanpa gesekan. Ia mempekerjakan sebuah gaya 50 Newton dalam arah I, berarti ke arah I sebelah ke kanan. Jika box mula-mula dalam keadaan diam, tentukan kecepatan V setelah didorong sejauh 10 meter. Nah, artinya di sini kita mempergunakan hukum hukum kedua Newton, ya, hukum gerak Newton yang kedua diaplikasikan di sini. Kemudian kita kaitkan dia dengan persamaan kinematika, ya, persamaan kinematika yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Jadi kita mengaitkan F sama dengan M kali A dengan ini X sama dengan X sama dengan X0 ditambah V0X T ditambah setengah XT kuadrat maupun Vx sama dengan V0X ditambah AX dikalikan dengan T. Ya. Nah, ini ya caranya. Ini harusnya animasi ya. Jadi dari posisi di sini gitu ya, dari posisi pertama, dari posisi awal ya, anggaplah dia di 0, kemudian kecepatannya 0, kemudian dia bergerak ke kanan sejauh D misalnya ya, bergerak sejauh D dengan kecepatan V. Nah, hitung berapa V setelah didorong sejauh 10 meter. Oke, berarti D-nya itu adalah 10 meter. Nah, kita mulai dengan FMA. Ini cukup mudah. Percepatannya itu kita tinggal membagi membagi gaya yang diterapkan pada benda ini dibagi dengan masanya, ya, dibagi dengan masanya. Dan sebetulnya perhitungan seperti ini untuk level TPB boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Namun kalau untuk di level yang lebih tinggi seharusnya ini dikerjakannya seperti ini, karena sebetulnya pembagian matriks itu pembagian vektor itu kan tidak ada ya, yang ada perkalian vektor ya. Jadi pembagian vektor itu kan tidak ada, yang ada itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Nah, oleh karena itu sebetulnya F-nya ini dikalikan 1/M adalah sama dengan 1/M dikalikan M dikalikan dengan A gitu. Formalnya seperti ini. Tapi kalau secara praktis ya tentu saja kita nanti akan dapatkan ya seperti ini gitu ya. Karena kalau secara matematik setahu saya itu tidak ada pembagian. Tidak ada operasi pembagian untuk vektor. Yang ada itu adalah perkalian. Oleh karena itu untuk mendapatkan A maka kita harus kali persamaan vektor di sebelah kiri dan kanan dengan inverse dari M, yaitu 1/M. Makanya dapatkanlah seperti ini. Kalau di SMA kan langsung ya, Tapi ini formalnya seperti ini. Oke, ingat bahwa kita selain persamaan posisi dan juga kecepatan yang di atas, kita punya persamaan yang ini kan, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta H gitu kan, atau delta X gitu kan. Nah, ini kita terapkan juga di sini sehingga nanti kita dapatkan V kuadrat sama dengan 2
dikalikan F dikalikan distance ya B itu perpindahannya dibagi dengan M ya, sehingga nanti kecepatannya adalah sama dengan akar 2 FD dibagi dengan M. Nah, dari sini cukup straightforward sehingga nanti kita dapatkan kecepatan akhir kecepatan pada saat dia berpindah sejauh 10 meter itu menjadi 3,2 meter per detik dari sebelumnya yang kecepatannya 0 ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada yang ingin diklarifikasi atau ada yang ingin diinikan. Nah, cukup mudah ya. Oke, kemudian yang contoh yang kedua, ini sebuah gaya F. Ya, ini ada gaya tarik sekarang ya, gaya tarikan ke kanan. Bekerja pada masa M1 menghasilkan suatu percepatan H1. Gaya yang sama, ya, F yang sama bekerja pada masa yang berbeda M2 menghasilkan suatu percepatan di mana A2 adalah sama dengan 2 kali H1. Jika M1 dan M2 digabungkan dengan gaya yang sama, maka berapa percepatan resultannya, gitu ya? Berapa percepatan resultannya? Di sini pilihannya ada 2/3 A1, ada 3/2 A1, yang terakhir adalah 3/4 A1. Nah, di sini ya di awal nih ya F sama dengan M1 A1. Kalau yang di 2 F sama dengan M2A2 sama dengan M2 2 kali A1. Nah, kalau misalnya bendanya ini digabungkan seperti ini ya, digabungkan seperti ini dan dia ditarik gitu ya. Dia ditarik ke sebelah kanan, maka masanya bertambah ya menjadi M1 tambah M2 ya. Dan A ini adalah percepatan resultan dari kedua benda yang digabungkan ini. Tapi F-nya sama ya. F-nya sama. Nah, sehingga karena A2 sama dengan 2A1 untuk gaya yang sama, maka M2 sama dengan setengah dari M1. Ini dari sini. Dari mana? Ini dari sini. Ini saya ganti ini dulu. Nah, ganti pennya dulu. Ini jadi F-nya seperti ini. Ini F. Ya, ini F. Ditarik. Nah, berarti di sini untuk kasus yang pertama ini F sama dengan M1 A1. Yang di sini juga sama, F sama dengan M2 A2 sama dengan F M2 dikalikan 2 A1. Ini kan sama nih. Ini sama ini kan sama. Nah, jadi kalau misalnya M1 A1 sama dengan M2 2A1, ya udah. Berarti perbandingan M1 banding M2 ini kan sama dengan berapa? 2/1 kan? Itu makanya tadi didapatkan setengah seperti itu. Nah, kemudian sekarang F yang sama itu akan digunakan untuk menarik dua buah benda ini. Ya udah, berarti ini kita dapatkan F sama dengan M yang besar kali A, di mana M sama dengan M1 ditambah 2A. Ya, sehingga nanti didapatkan bersama-sama seperti ini, dan ini rasionya sama dengan jadi M2 sama dengan setengah M1. Kemudian ya udah, berarti tadi M1 ditambah M2 itu kan berarti M1 ditambah setengah M1 kan, jadinya 3/2 M1. Nah, sehingga dari sini kita masukkan ke sini, kita masukkan ke persamaan ini ya, kita masukkan ke persamaan ini sehingga nanti kita dapatkan A-nya itu ada menjadi 2/3 ya. A-nya itu menjadi 2/3 1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut.
suatu kotak dengan massa M sama dengan 2 kg meluncur pada lantai datar yang licin. Suatu gaya Fx sama dengan 10 Newton mendorongnya ke arah sumbu F. Tentukan percepatan kotak. Ya, ini mah tuh. Bentar. Oh, tapi di sini dirinci ya. Dirinci gaya-gaya yang bekerja. Jadi di sini ya ada permukaan datar yang licin, ada objek M, kemudian ada gaya yang mendorong benda ini ke arah kanan. Nah, kemudian gambarkan semua gaya yang bekerja. Nah, semua gaya yang ada di sini itu ada gaya berat ya. Tapi ini sebetulnya dia gaya berat, tapi di sini artinya karena kita punya objek ini, kita punya objek ini ya, punya objek satu. Ini punya objek yang didorong gitu ya. Kemudian ini ada lantai, ada bumi gitu. Di sini maksudnya dia diminta untuk sebetulnya ini untuk menyelesaikan persoalan ini ya mudah saja ya, sama dengan F sama dengan MA gitu ya. Di mana nanti A-nya ini adalah sama dengan gaya dibagi gaya dibagi massa. Tapi di sini pendekatannya kita gambarkan dulu semua gaya yang ada, dan yang ada pada benda ini ya, yang ada pada sistem ini ya, pada sistem bumi, lantai, dan objek ini ada gaya objek terhadap lantai, ada gaya objek terhadap bumi, dan kemudian ada pasangannya, gaya bumi terhadap objek, gaya bumi terhadap lantai, dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya ada 3 seperti ini nih, harusnya nih ada 6 pasang ya sebetulnya. Sebetulnya ini ada 6 pasang karena lantai terhadap bumi ada, dan reaksi bumi terhadap lantai juga ada. Namun di sini hanya diperlihatkan 4 saja, di mana di sini diperlihatkan hanya ada gaya bumi, gaya objek terhadap lantai, lantai juga ada responnya gitu ya, akibat adanya bumi, kemudian akibat adanya box atau objek, kemudian box terhadap bumi gitu ya, dan bumi juga memberikan respon kepada objek tersebut, kemudian lantai terhadap bumi dan bumi terhadap lantai juga sebetulnya ada gitu ya. Sehingga sebetulnya di sini ada 6 gaya ditambah 1 gaya eksternal ya, 6 gaya ditambah 1 gaya dorong, sehingga totalnya ini sebetulnya ada 7 ya, ada 7 gaya yang terdapat pada benda tersebut ya. Namun yang nanti akan signifikan dalam hal menghasilkan percepatan itu adalah yang gaya luarnya saja, karena kalau yang lain ini kan orientasinya kan hanya atas bawah ya. Orientasinya ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan sebetulnya saling menghilangkan gitu ya, saling menghilangkan. Jadi kalau tidak ada gaya eksternal di sini, maka objek ini akan hukum 1 Newton tetap diem gitu ya, karena seluruh total gaya yang ada pada objek tersebut itu pada dasarnya menghasilkan resultan yang 0 gitu ya, tidak menghasilkan tidak menghasilkan resultan tarikan atau dorongan yang bisa menyebabkan benda itu bergerak ya, kecuali dihasilkan oleh si F yang dari eksternal itu. Nah, ini caranya pisahkan gaya yang bekerja ya, kita nggak perlu ya, gambarkan semua gaya, kemudian diagram bebas. Nah, kemudian nanti di pekan depan kita nanti akan belajar yang bahwa ada gaya yang disebut sebagai gaya kontak antara lantai dengan objek yang sering kita sebut sebagai gaya normal, dan gaya berat yang dialami oleh sebuah objek terhadap bumi gitu. Dan nanti bisa kita lihat bahwa ini nanti akan saling berinteraksi gitu ya, akan saling berinteraksi, dan untuk beberapa kasus dia 0 ya, sehingga nanti geraknya hanya dipengaruhi oleh yang arah horizontal saja.
Ya, ini jadi step by step-nya, ya nggak perlu lah ya. Nggak perlu, nah sehingga nanti si ininya, ya, sehingga nanti kita dapatkan nanti apa itu si resultan percepatan. Resultan gaya arah X itu adalah sama dengan 10 sesuai dengan soal, nanti dibagi dengan masanya 2 kg sama, sehingga nanti percepatannya didapatkan 5 meter per detik kuadrat. Sedangkan untuk yang arah vertikal, ya, yang arah vertikal ini kita dapatkan bahwa gaya ke atas dan ke bawah ini sama dengan besarnya sama, ya, besarnya sama, sehingga nanti resultannya menjadi 0, sehingga percepatannya 0. Oke, kuliah selanjutnya gaya gesek normal, tegang tali, gravitasi Newton, analisis benda yang terkait. Oke, kalau ini, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, karena kalau aplikasi di pekan ketiga ini baru sampai sini ya. Jadi bagaimana menerapkan diagram benda bebas, gaya eksternal dan lain sebagainya pada objek, dan kita menghitung gerak berdasarkan ini. Karena kalau di pekan keempat kita nanti lebih spesifik, atau nanti saya siapkan dulu untuk yang materi yang bisa kita pelajari untuk yang pekan 4 juga kalau misalnya Anda mau gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sampai poin ini. Ada pertanyaan dulu? Coba ini saya klarifikasi, saya bandingkan dengan materi yang ada di Heider-Resnick supaya tidak sesat. Oke, ini FMA-nya. Some particular forces. Oke, kalau di sini di buku Heider-Resnick setelah membahas tentang satuan, dia langsung masuk ke some particular forces. Jadi dipelajari tentang ada gaya gravitational, ada gaya berat, ada normal force, baru ngomongin tentang aplikasi. Jadi agak-agak relatif kebalik dengan apa yang di SAP, tapi sebetulnya masih sejalan. Oke, ada yang ini? Ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan semua di sini? Nah, baru di pekan depan ada ini. Oke, kalau nggak ada berarti saya bisa masuk ke materi selanjutnya ya. Coba nih. Dari kuliah. Dinamika 2 ini walaupun sebetulnya slide ini baru nanti akan saya upload Sabtu nanti ya. Jadi sebetulnya ini belum, tapi kita ini aja. Karena tadi di buku Heider-Resnick sebelum membahas aplikasi dijelaskan tentang jenis-jenis gaya. Oke, untuk jenis-jenis gaya kita akan secara garis besar ada dua buah jenis gaya yang akan mempengaruhi keadaan suatu benda. Yang satu adalah gaya kontak, dan satunya lagi itu adalah gaya yang berasal dari suatu jarak tertentu. Jadi seperti gravitasi itu adalah interaksi antara massa bumi dengan objek yang ada di permukaan. Sedangkan kalau gaya kontak itu berkaitan dengan misalnya objek ini, misalnya ini permukaan bumi ya, atau permukaan apapun gitu ya. Kemudian ini ada objek ya, ada objek, maka interaksi gaya antara objek ini dengan permukaan lantai ini dia yang merupakan bagian dari gaya kontak ya. Entah itu yang nanti berkaitan dengan gaya normal maupun gaya aksi yang dirasakan, gaya reaksi yang dirasakan oleh permukaan terhadap kehadiran benda tersebut, maupun juga dorongan dan tarikan yang ini ya, tarikan dan dorongan yang eksternal ya. Misalnya benda ini saya dorong menggunakan tangan, atau dia ditarik menggunakan tali dan sebagainya. Nah, itu jenis gaya kontak ya, jenis-jenis gaya kontak. Sedangkan
Kalau gravitasi atau gaya berat itu adalah hasil dari interaksi benda ini, ya, suatu objek dengan pusat massa dari bumi gitu. Atau kalau misalnya kita di bulan, maka dia adalah pusat massa dari bulan. Atau misalnya kita di antara bumi dan bulan, maka benda tersebut beratnya itu adalah hasil dari interaksi dia dengan massa bumi, ya, pusat massa bumi maupun pusat massa bulan. Jadi intinya seperti itu. Nah, nanti di semester 2 juga kita akan lihat bahwa jenis gaya yang mirip-mirip dengan gravitasi itu juga bisa ditemui pada fenomena kelistrikan maupun magnetik, ya. Jadi fenomena magnetik dengan listrik dan gravitasi itu merupakan jenis-jenis gaya yang tanpa perlu adanya kontak gitu, nggak perlu disentuh gitu, nggak perlu ada yang nempel dan lain sebagainya. Nah, itulah dua jenis gaya yang umumnya terjadi gitu ya, yang umumnya terjadi dan sering kita akan gunakan di fisika dasar ini. Yang pertama, gravitasi. Gaya gravitasi sendiri persamaannya Anda kenalnya itu kalau di SMA seperti ini. Ini udah ada tulisannya seperti ini, ya. Universal Law of Gravitation. Jadi kalau di buku apa itu namanya, di buku, saya nggak tahu Anda sekarang di SMA itu fisikanya pakai bukunya siapa. Kalau dulu saya pakai zaman saya dulu pakai bukunya Pak Martin Kangenan, itu ditulisnya seperti ini, per R kuadrat. Sebetulnya masih sama ya, tapi ini cuman pembaginya seperti ini. Cuman yang perlu saya tekankan di sini adalah gaya gravitasi Newton ini, ya, gaya gravitasi Newton ini walaupun secara tulisan atau secara besarnya ini mirip dengan apa yang sudah Anda pelajari di SMA, namun sesungguhnya ada perbedaan. Kalau ada spesifikasi yang harus dipahami, kalau yang perlu dipahami kembali kalau misalnya kita tulis dia dalam bentuk vektor. Kalau vektornya itu kalau vektornya itu dibunyikan atau diikut sertakan dalam perhitungan gaya gravitasi, maka F sebagai vektor itu adalah sama dengan minus. Ada minus di sini. G dikalikan M dikalikan M kecil dikali R kuadrat, di mana ini kan vektor ya. Nah, maka di sini harus ada ininya, harus ada vektor satuannya. Kalau misalnya kita pakai kerangka koordinat 3 dimensi X, Y, Z gitu ya. Jadi ini kerangka koordinat 3 dimensi, maka kalau misalnya saya punya pusat massa di titik awal, origin, maka di satu titik tertentu, ya, di satu titik tertentu gayanya ini, ya, nanti punya vektor arah seperti ini, ya, yang dimana R topi ini merupakan vektor arah dari posisi, ya. Jadi R adalah sama dengan XI tambah YJ topi ditambah Z K topi. Ini bisa saya tulis dalam kerangka koordinat. Ini kerangka koordinat bola. Ya, jadi bukan polar ya. Ini 3 dimensi. Maka saya bisa tulis dia sebagai besar dari R dikalikan dengan R topi karena dia vektor ya. Nih, ini vektor. Gaya gravitasi itu vektor. Ya, gaya gravitasi itu vektor. Jadi kalau misalnya ini ingin ditulis secara lengkap, maka dia harus seperti ini, di mana R itu sendiri, ya, di mana R itu sendiri adalah sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Di mana X, Y, dan Z itu menyatakan arah atau posisi dari
ini posisi dari pengamatan. Jadi misalnya seperti ini, ya. Jadi ini ada koordinatnya, ini x, y, z, gitu ya. Ya, jadi ini si titik pengamatan ini ada koordinatnya. Nah, koordinat inilah yang nanti masuk ke sini x, y, z. Jadi R ini adalah posisi pengamatan atau posisi di mana M kecil itu berada. Jadi sini adalah M besar, ya. Ini M besar yang bisa disebut sebagai pusat massa dari bumi, sedangkan ini M kecilnya gitu. Jadi jadi R ini menyatakan jarak yang dibentuk, ya, jarak yang dibentuk oleh M besar dalam hal ini massa bumi dengan M kecil objek yang selain massa bumi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita melihat ada sebuah satelit dengan bumi atau bulan dengan bumi atau bumi dengan matahari dan lain sebagainya, maka si M besarnya itu adalah si pusat di mana gaya gravitasi itu dihasilkan. Gitu. Sedangkan M kecilnya itu adalah posisi di mana sedangkan M kecil itu adalah massa di mana nanti gaya itu nanti dirasakan. Ya, nanti dirasakan. Sehingga kalau vektornya, kalau ditulis dalam bentuk vektor, dia F-nya menjadi seperti ini, atau bisa juga seperti ini. F sama dengan minus G, M kecil, dibagi apa ini? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dan jangan lupa ini ada ada itopi, J-topi ditambah K-topi. Ini kalau ditulis dalam kerangka koordinat bola. Kalau yang ini ditulis dalam kerangka koordinat kartesis. Kartesisnya 3 dimensi. Nah, ini bola juga sama 3 dimensi. Nah, sehingga gaya gravitasi itu memberikan memberikan efek pada sebuah benda itu akan selalu tertarik sama massa yang lebih besar, atau interaksi antara keduanya itu, ya, itu akan selalu tarik menarik, tidak pernah tolak menolak, ya, tidak pernah tolak menolak. Angka minus inilah yang menjamin bahwa arah dari, ya, ini menjamin secara fisis gaya yang dihasilkan oleh gaya gravitasi akan selalu tarik menarik. Ya, yang nanti akan kita temui di elektrostatik dia agak berbeda. Kalau di elektrostatik maka bergantung kepada jenis muatannya. Tapi kalau di gravitasi yang namanya massa itu, ya, di gaya gravitasi itu massa itu nggak pernah negatif, gitu. Walaupun kalau di fisika teori, ya, tapi itu bukan bidang saya. Di fisika teori itu ada juga yang meneliti tentang kemungkinan terjadinya massa yang negatif, gitu ya. Tapi pada umumnya karena kita di fisika dasar ini lebih berkecimpung dengan hal-hal yang kita amati sehari-hari, hampir tidak ada massa yang negatif untuk aplikasi fisika di kehidupan sehari-hari. Baik itu massa bumi, massa objek yang ada di permukaan bumi seperti rumah, mobil, kamera, laptop, gadget, dan lain sebagainya, itu pasti ada massanya dan nilainya positif. Nah, sehingga gaya yang dihasilkan antara interaksi dua buah benda yang memiliki massa yang positif itu akan selalu tarik-menarik. Artinya, walaupun saya sedang duduk di sini, dan ini di sekeliling saya ini ada gadget, ada layar, ada monitor, ada mikrofon, ada buku dan lain sebagainya. Sebetulnya ada gaya gravitasi yang kita itu ditarik gitu loh. Jadi si benda, buku dan lain sebagainya itu sebetulnya punya gitu loh interaksi antara saya dengan benda-benda yang ada di sekitar saya. Namun tentu saja karena pengaruh dari bumi itu sangat besar, sehingga gaya tarik menarik antara saya dengan objek di sekeliling saya itu nggak terlalu signifikan. Gitu loh, nggak ada bahkan sangat kecil dibandingkan dengan gaya gravitasi yang dihasilkan antara saya dengan
dengan bumi gitu. Makanya makanya kalau saya lihat benda-benda yang di sekitar saya ini kan diam itu karena dia sebetulnya itu ditahan sama buminya sendiri untuk tidak bergerak, ya, ditahan oleh buminya sendiri sehingga dia tidak bisa bergerak menuju saya gitu, menuju saya maupun Anda, ataupun di tempat Anda gitu. Benda-benda yang ada di sekeliling Anda itu sebetulnya punya gaya tarik menarik dengan Anda gitu, tapi karena gaya tarik buminya itu sangat besar, ya, dibandingkan dengan gaya tarik antara Anda dengan buku, antara Anda dengan pensil, bolpen yang ada di sekeliling Anda, makanya tidak ada tuh tiba-tiba muncul yang namanya bolpen terbang ke kita gitu kan, enggak gitu. Jadi karena dia ditahan sama si bumi itu untuk selalu ke bawah, makanya dia lebih signifikan. Ya, nah besarnya gaya gravitasi. Nah, dan yang menarik adalah karena vektor, maka gaya gravitasi ini sesungguhnya juga dialami oleh dua buah benda ini, gitu, baik M besar maupun M kecil, bergantung perspektifnya kita mau melakukan pengamatannya di mana. Artinya kalau kita melakukan pengamatan di M kecil, maka si sumbernya itu adalah M besar. Begitu pula kebalikannya, kalau kita mengamatinya itu di posisi 0,0 di sini, maka si 0,0 di sinilah adalah posisi pengamatan M kecil, sedangkan yang sumbernya itu adalah massa yang di posisi X, Y, Z ini gitu. Jadi nanti akan kita lihat bahwa gaya gravitasi itu sifatnya nanti ada F21 sama F12. Kalau misalnya ada dua buah objek nih ya, ada dua buah objek, maka gaya gravitasi yang muncul selain dia sifatnya itu adalah tarik menarik, tapi dia juga muncul di dua buah objek tersebut, baik di M1 maupun di M2. Nah, makanya yang lebih umum ya, yang lebih umum sebetulnya penulisannya adalah seperti ini. Jadi bukan M besar M kecil. M besar M kecil itu karena kita menganggap bahwa M besar itu dari bumi. Ya. Sedangkan untuk yang umum ya, untuk yang umum M besar itu bisa disebut sebagai massa 1, sedangkan M kecil disebut sebagai massa 2, sehingga kita bisa melakukan pengamatan di satu akibat pengaruh dari benda 2 maupun sebaliknya melakukan pengamatan di M2 mengamati gaya yang dihasilkan dari M1 seperti itu. Jadi ini yang umumnya, yang lebih umum seperti ini. F sama dengan minus G massa 1 massa 2 dibagi R kuadrat dengan ada R topi. Nah, ini disebut sebagai gaya tarik menarik atau atraktif karena ada ini. Secara matematis ada simbol ini, negatif ini yang menyatakan bahwa massa yang positif akan menghasilkan gerak yang tarik menarik. Ya, akan menghasilkan gaya yang tarik menarik. Seperti itu. Setelah ini, oke, ada pertanyaan dulu sampai poin ini? Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan 5 menit lagi untuk ke gaya berat ya. Bagaimana nanti gaya gravitasi bisa berubah jadi gaya berat. Oke, kita istirahat dulu.